Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita bisa diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahim. Salawat wa salam kita sampaikan kepada kedua kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya dan kita semua umatnya. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru saya Husin Alatas yang telah membimbing saya dulu ketika kuliah di IPB. Begitu besar ilmu yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Juga saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Beri selaku pimpinan di FMIPA IPB dan juga para guru, para dosen di kampus tercinta Alma Mater. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagaimana tadi disebutkan oleh Prof. Husin. Baginda Rasulullah SAW itu wafat tahun 632 Masehi. Al-Khawarizmi itu menghasilkan kitab Al-Jamar wal Muqabalah ya kalau nggak salah ya judulnya, itu sekitar tahun 833 Masehi. Jadi bisa dibayangkan hanya dalam waktu 200 tahun setelah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, saya sudah berkembang. Berarti apa yang disampaikan dalam risalah tersebut membawa message, membawa pesan yang luar biasa. Yang bagaimana dalam waktu 2 abad berselang itu saya sudah bangkit di dunia Islam. Jadi kita memiliki kuda tunggangan yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi. Mengapa itu tidak kita gunakan untuk melakukan akselerasi penguatan kembali sains dan paparan beliau jam Pak Mada ya. Terima kasih. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma
ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita bisa diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahim. Salawat salam kita sampaikan kepada kedua kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya dan kita semua umatnya. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru saya Husin Alatas yang telah membimbing saya dulu ketika kuliah di IPB. Begitu besar ilmu yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Juga saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Beri selaku pimpinan di FMIPA IPB dan juga para guru, para dosen di kampus tercinta Alma Mater. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagaimana tadi disebutkan oleh Prof. Husin, mahasiswa-mahasiswa di UI juga madrasah dan pesantren yang di sekitar. Ini adalah robotika yang kami hasilkan di kampus UI. Ini adalah robot humanoid yang bisa melakukan interaksi dengan kita, disebut human machine interaction, dan dia menerapkan machine learning di dalam pemrogramannya. Karena robot ini dia bisa berinteraksi, artinya dia bisa melihat, kemudian dia juga memiliki mekanik, dan dia juga tentunya diprogram. Di tahun 2018 saya dipertemukan dengan Ustadz Budi Asari waktu itu untuk menyampaikan materi tentang robotika Al-Jabari. Nah, dari situ Ustadz Budi Asari menyampaikan materi yang luar biasa tentang Al-Jabari dan peranan ilmuwan muslim terhadap peradaban dunia. Dan selain yang sudah dilakukan, saya juga mulai mengkaji tentang sains dan peradaban Islam. Ini ada buku-buku yang sudah dapat 813 sampai 833. Jadi beliau mendirikan Bait Al-Hikmah dan ini ada sebuah pusat penelitian khusus sains yaitu Observatorium Al-Samsiah di kota Baghdad. Ini kegiatan Bait Al-Hikmah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Husin, Bait Al-Hikmah ini ada seorang imam besar bernama Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Dia menyusun banyak sekali kitab menjadi ilmuwan besar pada zamannya. Beliau mengabdi pada Khalifah Al-Ma'mun. Beliau juga hidup sejaman dengan 3 insinyur dinasti Abbasiyah, yaitu Ahmad, Muhammad, Hasan, Ibnu Musa, Ibnu Sakir. 3 orang saudara ini kakak beradik, putra dari Musa, putra dari Sakir. Ini adalah insinyurnya atau teknik dan astronomi di dinasti Abbasiyah. Kemudian Hikmah dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol tahun 1258. Tapi yang perlu kita catat, setelah 1258 peradaban Islam itu tidak runtuh. Ini sudah kita terjemahkan salah satu kitab dari Al-Khawarizmi, yaitu kitab Al-Jabar Al-Muqabbalah yang ditulis sekitar tahun 813 sampai 833 pada masa Al-Ma'mun. Kemudian karya-karya lain dari Al-Khawarizmi kita juga sudah menerjemahkan, yaitu karya di bidang astronomi, yaitu astronom dan geometri. Masih banyak sebenarnya karya dari Al-Khawarizmi, tapi ya baru sedikit yang bisa kita berhasil terjemahkan. Ini adalah sebuah kaidah al-timul wajib wajihi fahuwa wajib. Jadi suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya
kecuali dengan adanya suatu hal, maka mempelajari suatu hal tersebut hukumnya juga adalah wajib. Jadi Al-Khwarizmi menghasilkan sebuah ilmu yang namanya Al-Jabar adalah untuk bertujuan menyelesaikan permasalahan wasiat dan waris. Wasiat dan waris hukumnya adalah wajib dalam Islam. Ilmu yang mempelajari wasiat dan waris hukumnya adalah wajib. Biografi dan bibliografi dari Al-Khwarizmi dari kitab Tarikh Al-Hukama dan kitab ini adalah karya dari Al-Khwarizmi. Dan ini dari sebuah website Ismi. Website ini isinya adalah mengindeks karya-karya para ulama ilmu Islam. Karya-karya dari Al-Khwarizmi sangat banyak sekali, luar biasa. Beberapa karyanya masih bisa kita akses sampai hari ini, masih ada karyanya. Kemudian ada karya Al-Khwarizmi ini di bidang aritmatika. Namun sayangnya kitab berbahasa Arab sudah hilang. Yang ada adalah terjemahan dalam bahasa Latin. Kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin. Jadi aritmatika dalam peradaban Islam itu berasal dari India, yaitu Al-Hin. Namun di sini ada kata yang istimewa dalam terjemahan Latin, yaitu Dixit Algorismi. Kalau kita terjemahkan adalah berdasarkan perkataan Al-Khwarizmi. Jadi Eropa menggunakan kata algoritma hari ini dalam bahasa Indonesia atau algoritmi atau algoritmi itu diambil dari nama beliau, yaitu Al-Khwarizmi. Ini manuskripnya dalam bahasa Latin, dalam bahasa Arabnya sudah hilang, tidak ada. Jadi peranan terbesar Al-Khwarizmi dalam peradaban Islam adalah memperkenalkan angka Hindu dari India, kemudian ada Al-Khwarizmi disusun pada bentuk kitab matematika itu digunakan juga di algoritma yang diambil dari yang menulis kitabnya, yaitu Al-Khwarizmi. Algoritmi. Kemudian meskipun karya Al-Khwarizmi di bidang aritmatika hilang, kita bisa melihat karya dari yang lain yang masih ada, yaitu dari karya Syarif Nulaban. Gitu. Karya ini menggunakan angka dan operasi angka dari 0 sampai 9. Ini Hasan Ahmad Ibn Ibrahim memperkenalkan angka koma. Ini juga merujuk pada karya Al-Khwarizmi. Kemudian bidang astronomi Islam itu sangat berkembang pesat di periode Islam. Kenapa berkembang pesat? Karena ada tadi kaidah kewajiban belajar ilmu astronomi agar umat Islam bisa menentukan waktu menentukan hari-hari keagamaan. Jadi ditemukannya menggunakan ilmu astronomi. Astronomi berkembang pesat pada masa lalu. Umat Islam memiliki kontribusi besar di dalam astronomi. Majlis Al-Sinhim. Kemudian ini ada ikhtisar kitab Al-Majlisti, ini masih ada hari ini kitab Al-Khwarizmi tersimpan di Berlin. Kemudian ini di bidang geografi, ini juga karya dari Al-Khwarizmi simpan di Strasbourg yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, ditahqiq dalam bahasa Arab. Dan ini karya di bidang astronomi juga, buat alat yang namanya adalah astrolab. Kalau bahasa sekarang sudah tidak ada ya astrolab, adanya merekonstruksi saja. Kita bisa menggantikan astrolab ini dengan istilah GPS. Kemudian ini juga karya dari Al-Khwarizmi Ibnu Mujayad, dalam bahasa matematik disebutnya sin kuadran. Ini alat hitung trigonometri, sinus, kosinus, tetapi di masa lalu digunakan untuk menghitung waktu sholat, menentukan arah
kiblat, dan lain-lain. Jadi fungsi-fungsi trigonometri ada di dalam alat ini. Ini pertama kali diperkenalkan juga oleh Al-Khwarizmi. Sampai hari ini di beberapa pesantren di Nusantara juga masih menggunakan urdu mujayyad sebagai alat instrumen. Kemudian Al-Khwarizmi mengadopsi dari Yahudiyah, risalah fi al-Yahud. Ini faedahnya bahwa ilmu itu suatu yang hilang dari seorang mukmin. Setiap kali yang mendapatkan suatu darinya, maka dia mencari lagi yang lainnya. Jadi kita berhak ilmu dari manapun sumbernya, manapun. Jadi termasuk yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi, mengambil dari peradaban. Kemudian ini kitab Al-Jabar wal Muqabbalah, ini tersedia di Bodleian Library, kita sudah terjemahkan. Kemudian yang menarik adalah ini tujuan dari menyusun kitab Al-Jabar wal Muqabbalah ini adalah untuk menyelesaikan studi kasus warisan, wasiat, buatan hukum, perdagangan, dan lain-lain, termasuk geometri dan berbagai terapan lainnya. Ini yang disampaikan oleh Al-Khwarizmi dalam mukaddimahnya. Diperkenalkan oleh masih ada manuskripnya. Isi dari kitab Al-Jabar ini terbagi menjadi 3: Al-Jabar, geometri, dan terapannya untuk permasalahan wasiat dan waris. Dan ini yang penting juga, Al-Khwarizmi tidak mencantumkan pada pribadi, tetapi beliau mazhab Abu Hanifah. Jadi beliau adalah ahli di bidang sains, tapi untuk urusan keagamaan beliau merujuk kepada para ulama di zamannya. Kalau di sini beliau merujuk kepada Abu Hanifah atau Hanafi. Ini persamaan kita Al-Jabar wal Muqabbalah dari Al-Khwarizmi. Ini persamaan yang kita kenal sekali, termasuk juga pertama kali kita kenal Al-Khwarizmi. Kemudian ini adalah rumus yang sering kita gunakan, namun dalam bentuk yang lain. Jika ada permasalahan X kuadrat ditambah 10 dengan 39, maka kita dapat mencari solusinya menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini ada di dalam kitab Al-Khwarizmi. Nah, kemudian selain formulasi matematika, beliau juga menggunakan metode geometri. Jadi X kuadrat itu adalah bidang persegi X dikali X. Kemudian 10X itu adalah Al-Khwarizmi membagi menjadi 4 bidang. 5/2 yaitu 2,5 dikali X, sehingga kalau ditotalkan menjadi 10X. Sehingga X kuadrat ditambah 10X itu totalnya sama dengan 39 sesuai dengan pertanyaan. Nah, dari sini kemudian di ujung-ujung yang kosong kita lengkapi. Dari kelengkapan ini nanti diperoleh 64. Dari 64 ini adalah luasnya, maka sisinya adalah 8. Dari 8 dikurangi sisi yang kecil-kecil ini, maka masing-masing 2,5, sehingga totalnya 5. 8 dikurangi 5 adalah 3. Ini adalah solusi geometri yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Kalau kita di sekolah dulu di SMP itu hanya mempelajari formulasi matematiknya saja, tanpa diperkenalkan bentuk geometri seperti ini. Tapi Al-Khwarizmi dalam kitabnya mengenalkan bukan hanya dalam formulasinya, tetapi juga dalam bentuk geometrinya. Ini persamaan yang sama dengan solusi yang berbeda. Kalau tadi dengan 4 bidang, ini dengan 2 bidang, tapi hasilnya sama. Kemudian ini dengan tipe persamaan yang lain, X kuadrat tambah 2 sama 10X, juga Al-Khwarizmi memperkenalkan metode ini, berbagai jenis persamaan aljabar orde 2. Nanti di kemudian hari ada namanya Omar Khayyam,
itu menyelesaikan aljabar untuk orde 3 dan di abad 15 yaitu Jamshid Al-Qasi bisa menyelesaikan persamaan aljabar orde N. Jadi sampai orde N umat Islam itu sudah bisa mempelajari aljabar. Kemudian bagian lain dari Al-Khwarizmi adalah dari kitab Al-Jabar. Al-Khwarizmi adalah tentang geometri, yaitu tentang pi. Ini pi yang kita kenal ya, 3,14. Di belakangnya ada lagi. Nanti di abad 14 Jamshid Al-Qasi akan menghitung nilai pi sampai 16 angka di belakang koma. Itu luar biasa sekali. Jadi, sampai 16 angka di belakang koma. Kalau Al-Khwarizmi ini masih baru 4 sampai 5 angka di belakang koma. Ini bagian pertama dari kitab geometri Al-Khwarizmi. Ini tentang geometrinya di sekolah ya. Hanya kita tidak tahu siapa yang menyusun ini pertama kali. Ini studi kasus dari Al-Khwarizmi. Transkripsi kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini beberapa manuskrip yang tersisa hari ini ada di beberapa tempat. Yang paling lengkap adalah di Oxford, di London. Kemudian dalam tulisan Latin ini pertama kali diterjemahkan oleh Robert Chester tahun 1145, dan Gerard of Cremona ini dari Latin ya, dari bahasa Latin dari Italia. Ya, ini terjemahan dalam bahasa Latin ya, ada 2. Ini kita bisa lihat tahunnya, tahun 1145. Jadi 3 abad setelah kehidupan Al-Khwarizmi, Eropa baru mengenal Al-Jabar ya, lewat terjemahan kitab Al-Khwarizmi. Jadi 3 abad kemudian. Ini yang sudah terjemahkan dalam bahasa Latin, dan ini adalah tempat di mana mereka menerjemahkan kitab Al-Jabar Al-Khwarizmi. Tempatnya adalah di bekas tempat Al-Andalusia, negeri Andalusia. Negeri Andalusia kemudian jatuh ke tangan tentara Salib, dan bekas wilayah Andalusia ini mereka akhirnya banyak memperoleh kitab-kitab yang ditulis para ilmuwan Islam dan diterjemahkan dalam bahasa Latin. Jadi pusat penelitian mereka ada di kota ini, bekas Andalusia. Kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Ini tahqiq kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini tahqiqnya versi Oxford London ini tahun 1831. Kemudian justru karya Al-Khwarizmi adalah para orientalis umat baru mengenal kitab Al-Khwarizmi kembali untuk tahun 1939. Jadi sangat terlambat sekali. Ini karya Frederick Chester 1831, dan sebelah kanan ada karya Rasul Rasid tahun 2009. 1939 umat Islam dari Mesir, ilmuwan nuklir yang pertama mentahqiq karya Al-Khwarizmi tahun 1939. Kita bisa bayangkan ya, karya Al-Khwarizmi itu di tahun 800 dan 800-an. Kemudian Eropa mengenal karya Al-Khwarizmi tahun 1100. Umat Islam mengenal kembali tahun 1939. Sangat terlambat sekali. Ini syarah yang ditulis abad 12 tahun 1211 oleh Al-Qujai terhadap kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian yang hidup sejaman dengan Al-Khwarizmi juga adalah Abdul Hamid Ibn Tub. Ini juga menyusun kitab Al-Jabar, hidup hampir satu zaman dengan Al-Khwarizmi. Kemudian ada murid dari Al-Khwarizmi walaupun tidak pernah bertemu, yaitu Abu Kamil Sejaid bin Aslam Al-Hasib Al-Misri dari Mesir. Ini kita sudah terjemahkan kitabnya di bidang Al-Jabar dan geometri. Geometri dari Abu Kamil ini sangat unik sekali. Dia mempelajari tentang poligon di dalam lingkaran dan lingkaran di dalam poligon. Kemudian insinyur teknik di bidang tekniknya di berbagai bidang yang terkait dengan teknik, yaitu Banu Musa Ibn Sakir, yaitu 3 orang bersaudara, yaitu Muhammad, Ahmad, dan Hasan yang mengabdi pada Khalifah Al-Ma'mun. Hari ini kitabnya tersimpan di beberapa museum di Eropa. Nama kitabnya adalah kitab Al-Khiyal.
Ini yang tersimpan di Jerman dan di Vatikan. Jadi Vatikan dan Jerman banyak menyimpan karya-karya ulama atau ilmuwan Islam, dan bisa diakses secara gratis, open access. Ini yang sudah diterjemahkan tahun 1979 oleh Donald Hill. Kemudian dokter di masa yang satu zaman dengan al-Farisnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, yang membahas tentang virus smallpox, measles, tentang cacar. Kemudian ada ilmuwan yang hidup setelah masa al-Khawarizmi, yaitu Abu Nasr al-Farabi, tahun 870, wafat tahun 950. Kita hanya mengenal Al-Farabi ini seorang filosof. Padahal karya Al-Farabi bukan hanya tentang filsafat teoretikal, tapi ada juga yang terkait dengan teknis sains, yaitu geometri, ada juga tentang teori kinesis dan sebagainya. Kemudian ada seorang ilmuwan, ini non-muslim, Sabit Ibnu Qura. Sabit Ibnu Qura ini beragama Sabian, hidup pada masa Abbasiyah. Jadi Bait al-Hikmah adalah tempat berkumpulnya para ilmuwan, baik muslim maupun non-muslim di dalamnya. Semua saling berkontribusi memberikan karyanya, termasuk salah satunya adalah Sabit Ibnu Qura. Ini akhirnya memiliki putra namanya Sinan Ibnu Sabit Ibnu Qura, dan punya cucu namanya Ibrahim Ibnu Sinan Ibnu Sabit Ibnu Qura. Putra dan cucunya mu'alaf, yang masuk Islam dan menjadi ilmuwan besar di dinasti Abbasiyah. Karya-karyanya sangat banyak. Ini yang berkaitan dengan fisika untuk menghitung massa suatu benda. Kemudian di generasi selanjutnya, ini tahun 900 sampai tahun 1100, di abad ke-10 dan 11. Di sini ada Observatorium Al-Tiban. Jadi dinasti Abbasiyah itu sudah mulai mengalami pelemahan. Jadi khalifah itu hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, sedangkan pemimpin setelahnya adalah para sultan yang ada di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Termasuk ini pada masa dinasti Umayyad, khalifahnya masih dinasti Abbasiyah, tetapi yang berkuasanya adalah dinasti Umayyad, Habib al-Daulah. Pada masa itu ada Abdurrahman al-Sufi, ada Abu al-Wafa al-Bujani. Ini dua ilmuwan besar di bidang astronomi dan matematika. Abdurrahman al-Sufi menyusun sebuah kitab Kawakib al-Tabita. Isinya adalah pemetaan gugusan bintang. Dari abad 10 umat Islam sudah mempunyai peta bintang. Kemudian Abu al-Wafa al-Bujani ini yang menyusun trigonometri secara lengkap. Kalau kita mana ada sinus, kosinus, tangen, kotangan, sekan, kosekan, ada 6 fungsi trigonometri yang utama. Maka yang menyusun itu secara lengkap adalah Abu al-Wafa al-Bujani. Ini abad ke-10, hidupnya tahun 940, wafat 998. Ini gugusan bintang. Kemudian motivasi dari Abu al-Wafa al-Bujani untuk menghasilkan karya yang kita sebut hari ini sebagai trigonometri adalah tujuannya untuk ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 149, 150, yaitu untuk menentukan arah kiblat. Jadi ketika wilayah umat Islam semakin luas, maka pada saat itu menentukan arah kiblat, bagaimana mereka menghadap kiblat ketika sholat. Maka disusunlah ilmu trigonometri oleh para ulama Islam, yang dimulai oleh Al-Khawarizmi, kemudian disempurnakan pada periode berikutnya. 100 tahun kemudian baru lengkap fungsi trigonometri. Tujuannya adalah untuk menentukan waktu sholat. Ini karena judulnya refleksi, maka kita juga di kampus kita alat, ini namanya alat keyboard. Di dalam alat ini, di dalamnya kita menggunakan algoritma matematika yang dibuat oleh Abu al-Wafa al-Bujani dan para
murid dan cucu muridnya, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Nah, kemudian kita masukkan dalam bentuk algoritma sehingga terbentuk sebuah alat untuk menentukan arah kiblat. Fungsinya adalah agar dapat digunakan untuk yang disabilitas, yang tidak bisa melihat. Kemudian ini karya dari Abu al-Wafa al-Bujani yang sudah kita terjemahkan, kitab Al-Majisti. Isinya adalah trigonometri bidang datar dan trigonometri bola. Jadi trigonometri bola ini sudah dikuasai oleh umat Islam 1000 tahun yang lalu. Luar biasa sekali. Berarti dari kita lewat saja karyanya, luar biasa, sangat banyak sekali yang kita sudah terjemahkan. Hanya baru satu kitab, yaitu kitab tentang trigonometrinya. Ini yang geometrinya, ini tersimpan di aritmatika nilai, dan kemudian ini yang sudah diterjemahkan oleh Jacques Sessiano ini tahun 2017, masih baru. Kemudian ini trigonometri, ini tersimpan di Bibliothèque Nationale de France di Paris yang kita kan utama. Ini adalah yang berisi tentang trigonometri. Ini fungsi trigonometri. Ini istilah-istilah dalam bahasa Abu al-Wafa yang berkaitan dengan trigonometri. Disebut tanjil al-maqus, ada tanjil al-mustawi, ada sekan tanjil al-maqus, kemudian ada kosekan kutorezil al-mustawi, kosinus jab at-tamam, dan seterusnya. Ini fungsi trigonometrinya. Ini rumusnya, kalau kita lihat, ini adalah rumus yang sudah kita kenal semenjak kita belajar trigono ya, ketika sekolah dulu. Ini rumus yang paling populer, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini juga ditemukan dalam kitab Al-Majisti dari Abu al-Bujani. Kemudian ada penjumlahan sinus, pengurangan sinus, sudut rangkap, rumus identitas, poligon di dalam lingkaran atau lingkaran di dalam poligon. Dan semuanya sangat lengkap. Nah, kemudian yang tidak kalah utamanya adalah tentang trigonometri bola, yang hari ini kita menggunakan Google Map. Itu adalah trigonometri bola. Kita bisa menentukan jarak antara satu kota dengan kota lain atau posisi kita dengan suatu lokasi. Itu adalah dengan menggunakan trigonometri bola. Dan 1000 tahun yang lalu Abu al-Wafa sudah mempelajari hal tersebut. Ini menentukan jarak antara dua kota, sakin namanya. Ini metode dari Abu al-Wafa al-Bujani. Kemudian menentukan arah kiblat, ini yang paling utama karena tujuan Islamnya di sini untuk menentukan arah kiblat menggunakan trigonometri bola. Dan rumus tersebut itu bisa digunakan untuk seluruh permukaan bola bumi. Jadi Abu al-Wafa adalah pencetusnya, kemudian dilanjutkan oleh para muridnya. Ada Abu Nasr Ibnu Iraq ini muridnya, kemudian Abu Mansur Ibnu Iraq ini punya murid lagi, yaitu adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Ini yang kita kenal. Abu al-Wafa jarang kita ketahui, tapi yang lebih populer adalah Al-Biruni. Itu adalah cucu murid dari Abu al-Wafa al-Bujani. Abu Rayhan Al-Biruni ini nanti punya Ibnu Sina yang lebih populer lagi, tapi sebenarnya yang paling banyak berperan adalah Abu al-Wafa al-Bujani. Dan hidup satu zaman juga dengan seorang fisikawan, yaitu Ibnu al-Haytham, Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Hasan Ibnu al-Haytham. Mereka semua hidup satu zaman. Ada Abu al-Wafa, ada Abu Mansur Ibnu Iraq, ada Al-Biruni, ada Ibnu al-Haytham, ada Ibnu Sina. Masing-masing dari tokoh-tokoh ini adalah orang yang berkontribusi besar pada bidangnya masing-masing. Ibnu Sina pada kedokteran, Ibnu al-Haytham pada bidang optik, Al-Biruni pada astronomi dan geodesi, kemudian Abu al-Wafa dalam trigonometri. Ini murid dari Abu al-Wafa menyusun teorema sinus. Kemudian ini yang disebut Ustadz fil Ulum, Abu Rayhan Al-Biruni. Kenapa disebut Ustadz fil Ulum? Karena karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya astronomi, tapi juga tentang geografi, tentang sejarah, tentang antropologi India, karena beliau hidupnya di Afghanistan yang sekarang sedang bergejolak. Beliau hidup di kota Ghazni di Afghanistan.
dan selama hidupnya menghasilkan 185 kitab. Kita hanya baru menerjemahkan 2 kitab, itu pun tidak full ya, hanya 1 babnya saja. Kemudian ini kitab yang disusun oleh Abu Rayhan Al-Biruni terkait dengan astrolab. Astrolab yang tadi sudah sampaikan adalah GPS. Kata mudahnya adalah GPS. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai GPS. Astrolab ini di bidang optika, pengukuran optika. Kemudian ini di bidang astronomi, ini karya Al-Biruni semua. Ini bidang sejarah. Makanya beliau disebut Ustadz Ulum, karena bukan hanya sains, bahkan sejarah pun beliau kaji. Antropologi pun beliau kaji. Kemudian ini di bidang geodesi yang kita terjemahkan kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin di Tasim Safat Al-Masakin. Ini karyanya sudah kita terjemahkan dan kita buat dalam bentuk alat digital menggunakan microcontroller. Kemudian ini yang sering menjadi rujukan utama, algoritma Al-Biruni untuk menghitung jari-jari bumi. Jadi Al-Biruni adalah ilmuwan Islam pertama yang menghitung jari-jari bumi secara akuratnya. Ini ada di dalam kitabnya. Ini menghitung bagaimana metode Al-Biruni menghitung jari-jari bumi. Ini di ekstrak dari kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin. Kalau kita lihat perhitungan Al-Biruni dengan modern, ini mendekati sekali. Kemudian jarak antara 2 kata, ini pun hasilnya antara modern dan Al-Biruni ini dekat sekali. Nilainya hanya beda di detik seksagesimal. Kemudian penentuan arah kiblatnya pun sama dengan metode modern, ini 100% akurat ya kalau dibandingkan dengan metode modern. Ini penentuan waktu sholat. Kalau kita hari ini mengetahui waktu sholat, umat Islam terdahulu sudah menghitung waktu sholat dengan menggunakan formulasi matematik. Kemudian karya Al-Biruni yang lain kalau di bidang fisika adalah pignometer. Ini sudah kita terjemahkan. Kalau fi al-nisab alati baina al-firizat wa al-jawahir fi hajm al-wazn. Ini densimeter, yaitu alat untuk mengukur massa jenis suatu zat. Jadi kalau Ibnu Al-Haytham mengukur optik sehingga beliau disebut sebagai bapak scientific method pertama, maka sebenarnya hidup satu zaman juga dengan Ibnu Al-Haytham, yaitu Al-Biruni, juga disebut sebagai bapak scientific method karena beliau melakukan perhitungan eksperimen dengan kaidah-kaidah saintifik untuk melakukan sebuah pengukuran. Beda bidang. Kalau Al-Biruni di bidang mekanik, kalau Ibnu Al-Haytham di bidang optik. Ini densimeter Al-Biruni, ini alatnya dalam manuskrip. Ini yang sudah kita buat dalam bentuk digitalnya. Jadi alat digital untuk mengukur massa jenis suatu zat. Ini hukum yang kita kenal hari ini di eksperimen di fisika itu sebagai percobaan Archimedes. Maka yang melakukan percobaan Archimedes pertama adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Kalau kitabnya Archimedes itu yang terkait dengan benda mengapung, sampai hari ini itu tidak ditemukan, tapi menjadi legenda di Eropa yang kemudian akhirnya dirujukan juga oleh Al-Biruni untuk menyusun kitab tersebut untuk mengukur massa jenis suatu zat. Kemudian di bidang optika, ini tentu saja orang yang paling dikenal di kalangan fisika yaitu Al-Hazan, yaitu Al-Hasan. Artinya adalah Hasan. Orang Eropa tidak bisa menyebut Al-Hasan dan menyebutnya adalah Al-Hazan. Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Nah, ini hidupnya lahir di kota Basrah di Irak, kemudian tinggal dan besar menjadi ulama utama di Kairo di Mesir pada masa dinasti Fatimiyah, dan beliau hidup pada mengabdi pada penguasa Fatimiyah di Mesir yang sangat luar biasa ya, keras, sangat keras sekali. Kemudian beliau dipenjara selama 10 tahun. Jadi penguasa Fatimiyah ini memberikan tugas proyek
pada Ibnu Al-Haytham untuk membendung Sungai Nil. Dan akhirnya Ibnu Al-Haytham ini gagal. Karena gagal, maka Ibnu Al-Haytham berpura-pura gila sehingga terhindar dari hukuman mati dan akhirnya dipenjara. Tetapi di dalam penjara tersebut lahirlah ilmu optika. Jadi ketika 10 tahun dalam penjara, Ibnu Al-Haytham menyusun kitab optika. Salah satu kitabnya adalah Makalah fi Al-Kusuf. Isinya adalah tentang eksperimen kamera obscura. Sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim. Nah, ini lewat kamera, tentu saja kamera menemukan konsep dan eksperimen pertama kalinya adalah Ibnu Al-Haytham. Ini manuskripnya ada di British Library di London. Ini kita dapat akses dan kita sudah terjemahkan kitab tersebut. Nah, ini tentang kamera obscura. Ibnu Al-Haytham menggunakan kamera obscura untuk mengamati fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Tetapi di gerhana bulan juga berhasil peroleh bayangan pada layar, berhasil menangkap bayangan gerhana, yaitu pada saat gerhana matahari. Kemudian beliau melakukan berbagai eksperimen untuk menganalisis efek optika dari kamera. Kita sudah melakukan eksperimen pengulangan dari Ibnu Al-Haytham, Makalah fi Al-Kusuf. Ini kantor kita di sampingnya ada masjid. Di samping celah lubang ini kita beri layar. Kemudian ruangan ini kita buat gelap, hanya ada sumber cahaya satu sumber cahaya. Maka pada layar akan terbentuk bayangan yang sifatnya nyata terbalik, diperkecil. Dan inilah prinsip awal kamera obscura yang hari ini kita gunakan. Ini percobaan eksperimen menjadi mata pelajaran di fisika dasar. Kita sudah terapkan integrasi sains dan peradaban Islam dalam ini pengamatan tahun 2019 menggunakan kamera obscura. Kemudian ada kitab utama. Makalah fi Al-Kusuf itu hanya bentuknya makalah. Tetapi ada kitab yang lebih tebal ukurannya, yaitu kitab Al-Manabir. Ini kitab tentang penglihatannya, tentang optika. Ini sudah diterjemahkan tahun 89 oleh A.I. Sadra. Kemudian yang lebih tua lagi itu kita lihat tahunnya 1572, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Frederick Riesner. Nah, Frederick Riesner inilah yang memperkenalkan kemudian karya dari Ibnu Al-Haytham ke Eropa. Maka di abad 16-17 Sir Isaac Newton menyusun salah satu bukunya, yaitu tentang optika. Selain prinsip matematika yang kita kenal sebagai hukum Newton juga menyusun kitab tentang optika, dan tentu referensi utamanya adalah dari yang ditulis oleh Frederick Riesner tahun 1572. Dan ini adalah hasil terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin di bidang optik. Isinya adalah meliputi basic dari optika, yaitu tentang cahaya, warna, penglihatan, pembiasan, pemantulan, kemudian ada dispersi dan error yang terjadi pada saat pembiasan. Ini sistem penglihatan mata Al-Manabir. Kitab Fi Al-Dar yang tentang refraksi yang sebelah kiri, ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, indeks biasnya, maka akan mengalami perubahan arah. Nah, ini kita kenal sebagai hukum Snellius kalau di sekolah. Tapi pionirnya adalah Ibnu Al-Haytham. Ini sebelah kiri ya, kita sudah terjemahkan kitabnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah penjelasan pada lensa. Nah, kalau hari ini saya pakai kacamata, tentu lensa kacamata prinsip optiknya yang memperkenalkan pertama kali adalah Ibnu Al-Haytham. Kemudian ini makalah Al-Qamar, ini bayangan cahaya bulan, sehingga orang dulu itu sudah mengatakan bahwa bulan itu tidak bercahaya dengan sendirinya, tapi merupakan pantulan dari cahaya matahari. Jadi sudah sampai seperti itu. Kemudian
Kemudian ada bayangan pada cermin cekung dan cermin parabola. Ini juga ditulis oleh Ibnu Al-Haytham. Ini ada ketika cahaya terjadi dari sumber utama maka dipantulkan melalui titik fokus dan seterusnya. Sifat-sifat bayangan cahaya optik ini diperkenalkan oleh Ibnu Al-Haytham, dan kita sudah sedikit demi sedikit menerjemahkan kitab tersebut. Ini tentang dispersi cahaya, ini bayangan yang terbentuk pada cermin datar yang sifatnya maya tegak. Ini yang sudah kita terjemahkan, baru ada 5 kitab dari Ibnu Al-Haytham yang kita berhasil terjemahkan. Ya, sisanya masih panjang sekali karena karyanya ada ratusan. Kemudian di bidang astronomi juga adalah dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan seluruh belahan bumi. Jadi ini adalah gambar ilustrasi arah kiblat untuk berbagai bagian dari permukaan bumi, seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini sudah kita ubah dalam bentuk algoritma. Ini adalah hasil karya dari Ibnu Al-Haytham ketika diplot ke dalam peta dunia ya, bentuk bola. Ini akurasinya sama dengan perhitungan model. Kalau kita bandingkan dengan Google Map juga hasilnya ya 100% sama, karena Google Map menggunakan trigonometri bola. Kemudian ada yang zaman lagi adalah Abul Qasim Al-Zakhrawi. Dia adalah seorang dokter bedah. Hidupnya adalah di Rusia. Ini juga kedokteran di Eropa. Ini karya-karya dari Al-Zakhrawi, peralatan bedahnya. Kemudian yang tidak kalah adalah Ibnu Sina, ini tahun yang hampir sama juga dengan Ibnu Al-Haytham, 980 1037 hidupnya, yaitu abad 10-11. Kemudian ini manuskrip kitab Al-Tib yang menjadi rujukan kedokteran dunia, termasuk juga di dunia Islam. Ya, kalau ada yang tidak menerima karya Ibnu Sina karena berbeda pemahaman, sesungguhnya bahkan dalam kitab Tibun Nabawi, karya dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menggunakan rujukan dari Ibnu Sina, walaupun berbeda pandangan, ya, tidak masalah dalam ilmu. Kemudian ada Al-Karaji, ini ahli matematika, ini pelanjut dari Al-Khwarizmi. Kemudian ini periode berikutnya, ini yang periode paling menegangkan, tahun 1100 sampai 1258. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa dinasti Abbasiyah itu mengalami kelemahan karena khalifah pada saat itu hanya sebagai pemimpin keagamaan, sedangkan pemerintahan itu dipimpin oleh para sultan. Nah, termasuk di sini adalah sultan dari dinasti Seljuk Raya atau Seljuk Agung. Nah, salah satu sultan yang terkenal adalah Sultan Malik Shah I Ibnu Al-Arslan. Al-Arslan adalah pahlawan Islam yang menaklukkan Eropa pada perang Mansikat di kota Mansikat, sehingga Turki akhirnya menguasai Anatolia. Nah, pada masa Sultan Malik Shah I ini hidup beberapa ilmuwan besar. Yang pertama adalah Omar Khayyam, beliau adalah direktur observatorium di Isfahan. Kemudian ada Al-Isfizari, ini adalah seorang astronom dan juga ilmuwan fisika. Kemudian ada Al-Kazini, Abdurrahman Al-Kazini, ini juga adalah seorang ilmuwan bidang astronomi dan matematika fisika. Ini karya dari Omar Khayyam. Kemudian ini yang sudah kita terjemahkan tentang hidrostatika Omar Khayyam dan statika Al-Isfizari. Ini adalah tentang mekanika statika. Tujuannya adalah ya untuk masalah itu adalah untuk pengukuran ya, untuk kebutuhan perdagangan. Kemudian ini kitab Al-Karastun yang sudah disebutkan sebelumnya ditulis oleh Sabit Ibn Qura, ini pionirnya, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya Omar Khayyam, Al-Kazini dan Al-Isfizari. Ini pengukuran massa dan massa jenis. Dan kitab yang utama adalah kitab Mizanul Hikmah.
kitab Mizan al-Hikmah hari ini tersimpan di Amerika. Ini kitab yang tersimpan di Amerika. Ini kitab Al-Qazwini tipe 1, ini mengacu pada versi Menelaus. Kemudian ada yang mengacu pada Muhammad bin Zakaria Ar-Razi sebagai penemunya. Kemudian ada Omar Khayyam. Kemudian ada karya Al-Qazwini sendiri. Ini tipe Omar Khayyam. Jadi kalau kita mengenal ada neraca Ohaus di zaman generasi 1000 tahun yang lalu pun umat Islam sudah mengenal pengukuran secara akurat, namun bukan disebut neraca Ohaus. Ini kita Qistas Al-Mustaqim karya Omar Khayyam untuk pengukuran yang akurat, untuk pengukuran massa dan massa jenis secara akurat. Kemudian Al-Qazwini ini sudah kita terjemahkan beberapa bagian dari kitab tersebut. Intinya adalah untuk pengukuran massa. Karya Omar Khayyam, salah satu kitabnya yaitu kitab Mizan al-Hikam, ini juga menentukan komposisi logam penyusun alloy. Jadi umat Islam di masa lalu sudah mengenal tentang campuran logam, misalnya campuran antara emas dan perak. Di dalam campuran itu mereka sudah mengetahui berapa kadar emas dan berapa kadar perak di dalam campuran tersebut. Ini adalah metode yang dikembangkan oleh Omar Khayyam untuk meneliti campuran dari sebuah gabungan unsur logam. Tujuannya adalah untuk menghindari pemalsuan. Jadi kalau di fisika biasanya dulu di fisika dasar ada praktikum tentang pengukuran massa jenis suatu zat untuk mengetahui keaslian ini asli atau palsu. Maka umat Islam terdahulu pun sudah mengenal metode ini, ditulis dalam bentuk kitab. Kemudian ada Al-Samawal, ini Yahudi masuk Islam, sangat ahli di bidang matematika dan memperkenalkan tentang koefisien binomial yang kalau sekarang kita menyebutnya binomial Newton. Kemudian ada Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Al-Hajjaz Al-Yasamin. Ini Al-Yasamin ini adalah seorang ahli matematika, menyusun matematika jadi bentuk syair. Jadi, orang Arab terdahulu itu suka bersyair, maka menulis kitab, bahkan matematika pun dibuat syairnya. Nah, ini sebagai metode, jadi metode mengajarkan aritmatika, aljabar, bahkan kedokteran. Ibnu Sina juga menyusun kitab kedokteran dalam bentuk syair. Ini Ridwan Al-Sa'ati, ini akhir abad ke-12 dinasti Mamluk, ini ahli di bidang mekanik. Ini membuat jam yang akurat, disimpan di Masjid Damaskus, Suriah, yang sekarang sudah porak-poranda ya. Kalau di masa lalu sangat biasa Damaskus. Kemudian ada Ibnu Khalaf Al-Murabi, ini adalah seorang ilmuwan insinyur di Al-Andalusia, menyusun kitab Al-Asrar fi Natalis Al-Afkar. Ini adalah karyanya di bidang teknik ya. Kalau kita ada multiple scissor seperti ini, jadi masa lalu pun sudah membuat. Kemudian di bidang teknik di abad 12-13, abad 12 hidup seorang ulama besar, namanya adalah Abul Is Ibn Ismail Al-Razaz Al-Jajari rahimahullah. Beliau adalah ahli robotika pertama di dunia Islam. Ini karyanya sudah kita terjemahkan dalam 5 judul. Ini beliau Al-Syekh Al-Wais Al-Zaman, keajaiban pada zamannya, karena jam itu kan sudah bisa membuat robot dan pertama di dunia, itu sangat luar biasa. Karyanya adalah Badi Al-Zaman. Hidup di dinasti Artukid. Artukid itu bawahan dari dinasti Ayyubid. Ayyubid adalah Ayyubiyah. Ayyubiyah sultannya adalah Sultan Salahuddin Ayyubi. Menit lagi Pak Mada ya. Kemudian kita sudah melakukan rekonstruksi karya dari Al-Jajari ini. Nah, ini robot yang dibuat oleh Al-Jajari. Kemudian dikenalnya dengan jam gajah. Sebenarnya bukan hanya jam gajah, karya utamanya adalah di bidang robotik humanoid.
Ya, kalau kita membuat robot humanoid di zaman 800 tahun yang lalu, umat Islam juga sudah mengenal robotika, dan tujuan robot humanoidnya di masa lalu pun ini adalah luar biasa ya. Tujuannya adalah untuk ibadah. Robot ini adalah robot penuang wudhu. Jadi ketika Sultan berwudhu, beliau tidak mau dituangkan wudhunya oleh pelayan, maka Sultan ini meminta engineer-nya yaitu Al-Jazari untuk membuat robot yang bisa membantu beliau untuk berwudhu. Nah, dia bisa menuangkan air wudhu, memberikan lap dan sisir dan seterusnya kepada Sultan. Jadi tujuannya tetap untuk ibadah, walaupun membuat bentuknya adalah robotnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Demikian, karena waktunya terbatas, saya cukupkan saja. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mada, luar biasa sekali ya. Jadi saya nanti juga kalau mengajar di depan kelas jadi pede gitu ya, bahwa sebetulnya Muslim itu tidak inferior ya, tidak inferior, bahwa ada mata rantai yang tersambung mulai dari zaman Babilonia, Mesopotamia, Yunani, Romawi sampai ke Renaissance dan Aflarung ya. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan ya dari Pak Dadang Subarna ya, izin bertanya, saat ini plagiarisme sangat dihindari dalam dunia akademik. Tapi kenapa Eropa dahulu begitu saja mencontek hasil ilmuwan Muslim tanpa menyebut sumbernya? Apa motif sebenarnya? Ya mungkin saat itu plagiarisme belum dikenal gitu ya, belum ada Turnitin ya. Silakan Pak Mada kalau mungkin dijawab singkat ya, karena ini banyak sekali nih pertanyaan. Nah, kalau yang saya pelajari dari terjemahan Latin ya, yang maksudnya kan pasti yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Ini sebenarnya tidak selalu seperti itu. Tidak selalu ilmuwan Eropa ini tidak menyebutkan nama dari ilmuwan Islam ataupun judulnya. Jadi memang ada beberapa yang seperti itu, tapi tidak seluruhnya. Termasuk karya dari Ibnu Al-Haytham di bidang optik, Al-Manadir, ini disebut Al-Hazan, walaupun nama lengkapnya bukan Al-Hazan ya, Al-Hazan Ibnu Al-Haytham. Kemudian Al-Khwarizmi juga nama beliau diadopsi sebenarnya, yaitu menjadi algoritmi. Kalau kita nyebutnya algoritma, cuma kita tidak tahu saja algoritma itu nama dari Al-Khwarizmi. Jadi tidak selalu Latin Eropa maksudnya disebut plagiarisme ya, disebut plagiarisme. Beberapa kitab mereka menyebutkan namanya dengan jelas. Ibnu Sina disebut Avicenna, itu ada kitabnya, kitab Al-Kanon mereka nyebutnya, kita nyebutnya kitab Tib, kitab Al-Kanon Fitib. Tapi mereka tidak nyebut Tibnya, tapi nyebutnya yang dikenalnya kitab Al-Kanon. Jadi itu dalam bahasa sebenarnya, kan ketika mereka menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Jadi sebenarnya tidak menghilangkan nama ilmuwannya dan nama kitabnya. Mereka menerjemahkan dalam bahasa Latin baik kitabnya maupun nama penulisnya jika mereka mengetahui dengan lengkap ya. Jika mereka mengetahui dengan, jika tidak mengetahui dengan lengkap, mereka ya separuh-separuh menulis namanya. Nah, misalnya algoritma saja, padahal namanya Muhammad Ibnu Musa. Al-Khwarizmi itu nama belakangnya, nama tempat di Uzbek. Ini bukan nama beliau sebenarnya, tapi umat Islam di masa lalu kan memperkenalkan nama beliau dengan nama. Nah, itu kesulitan sebenarnya ketika Eropa dulu menerjemahkan karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin. Nah, masalahnya adalah sebenarnya bukan itu, yaitu kenapa tidak mengenal lagi ya, karena umat Islam sudah mempelajari itu. Yang kitab Al-Khwarizmi saja baru dipelajari lagi tahun 1939. Itu ya yang menjadi masalah. Terima kasih. Ada berikutnya dari kota Cirebon, mengapa ilmuwan Muslim saat ini banyak sekali memilih berkarya di negara mayoritas non-Islam
seperti Amerika, Jepang, Jerman, apakah ada perlakuan dari negara-negara tersebut sehingga para ilmuwan saat ini memilih berkarya di negara-negara Eropa, Amerika daripada berkarya di negara mayoritas Islam? Silakan Pak Madan. Ya, ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Bahkan yang menerima Nobel baik di kimia ataupun bahkan di fisika, Abdussalam, ini walaupun muslim tapi mereka mendapatkan Nobel karena mereka berkarya di luar. Ya, mereka berkarya di luar, mereka terfasilitasi dengan fasilitas yang baik, kebutuhan yang terpenuhi, maka mereka lebih memilih di luar sehingga mereka bisa berkarya, yaitu hanya opsional sebenarnya, opsional. Ya, karena memang pada kenyataannya ya kita memilih berjuang di negeri sendiri, ya, tentu tantangannya jauh lebih besar, fasilitasnya jauh lebih rendah, itu sudah pasti, ya, itu manusiawi lah seperti itu. Ya. Berikutnya ada Pak Ahmad Sasmito, nomornya sudah saya catat Pak ya, nanti mudah-mudahan kalau ada tercerahkan berikutnya kita informasikan ke Bapak. Kemudian dari Pak Saifuddin ini jangan-jangan seangkatan nih sama Pak Madan. Terima kasih atas paparan yang amat mengagumkan Dr. Mada. Bila diperhatikan, ilmuwan Islam masa emas tersebut sangat menjunjung tinggi sains sebagai entitas ilmu. Sebagaimana Al-Khwarizmi mengadaptasi angka-angka yang ditemukan orang India. Begitu pula ada pembahasan ilmu yang ditemukan oleh orang Yahudi. Tak jarang para ilmuwan Muslim tersebut menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dan dikembangkan untuk membantu persoalan umat Islam. Bila berkenan, apakah ada informasi mengapa ilmuwan-ilmuwan tersebut memiliki motivasi tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Mada. Motivasi menggunakan, ya, peradaban Islam itu dimulai dari nol sekali. Rasulullah diutus yang tadi sampai tahun 430-an itu diutus di negeri yang tidak berpotensi, bahkan Persia dan Romawi pun tidak berminat ya, untuk menguasai Jazirah Arab ya, karena saking tidak punya potensinya. Tapi justru dari situlah peradaban Islam mulai muncul, dan peradaban Islam yang baru tersebut ya membutuhkan dasar-dasar ilmu yang sudah dikembangkan oleh para peradaban sebelum Islam tentunya, baik dari Yahudi, baik dari India, baik dari Yunani. Mereka tidak anti terhadap ilmu. Dimanapun ilmu itu adalah Muslim untuk mengembangkannya. Jadi itu motivasinya, dan digunakannya untuk apa? Ya tentu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunani mengembangkan geometri, tapi geometri Yunani itu tidak berkembang sampai diadopsi oleh Islam. Nah, geometri Yunani digabungkan dengan aritmatika dari India, akhirnya melahirkan banyak disiplin-disiplin ilmu yang baru. Lahirlah aljabar, lahirlah trigonometri. Trigonometri itu bukan murni buatan Al-Khwarizmi. Jadi Yunani sudah mengenal yang namanya kod, dan India sudah mengenal namanya sinus. Kemudian Al-Khwarizmi menggunakan sinus ini kemudian mengembangkan fungsi-fungsi trigonometri yang lain, kemudian disempurnakan oleh generasi berikutnya. Tentu tujuannya adalah untuk tujuannya adalah untuk beribadah, untuk menentukan kiblat, untuk menghitung waktu salat dan hari-hari besar keagamaan Islam yang lainnya yang membutuhkan perhitungan yang cukup rumit dan belum ada di masa itu. Gitu. Terima kasih. Ini ada Pak Husnul Fuad yang tanya, kalau mau peroleh buku-buku tersebut gimana caranya? Nah, mungkin Pak Mada bisa kasih nomor kontak kali ya di chat ya. Karena saya pikir itu penting itu buat bukunya ada di perpustakaan sekolah-sekolah ya, juga perguruan tinggi. Nah, ini ada Pak Hedradi, silakan Pak Hedradi untuk langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hedradi. Selamat dan terima kasih ya sudah bersedia di sini, menarik sekali yang saya tinjau.
dan saya usaha dibuat saya samar terus Pak Mada. Jadi saya akan encourage sebetulnya mahasiswa saya ini banyak yang bisa belajar dari paparan tadi gitu ya. Kemudian juga apa ya, tadi kalau mendengar paparannya ini luar biasa bagaimana dikotomi sains dan agama itu tidak ada waktu itu ya. Jadi apa namanya, sejalan begitu antara pendalaman pendidikan agama dan sains. Nah ini menurut saya banyak yang sudah terlupakan oleh umat Islam sendiri dalam mengkaji itu, fokus pada aspek mungkin fikih atau aspek hukumnya, sedangkan aspek sainsnya itu terlupakan gitu ya. Jadi akibatnya terjadi yang sekarang ini adalah banyak teori konspirasi nih Mas Mada atau Pak Mada, seperti teori bumi itu datar, yang sebetulnya itu kalau ada Al-Biruni mungkin semuanya ditamparin semua kali itu. Beliau kan pertama mengusulkan bahwa itu memiliki geometri yang nur gitu ya, atau bulan gitu. Nah sekarang terjadi pemahaman yang saya rasa hanya satu aspek saja, yaitu dari mungkin dari aspek kitab secara literal ya, tanpa meninjau juga dari aspek ilmu sainsnya yang dalam Al-Quran katanya lebih dari 700 ayat gitu ya. Ini mungkin pendapat Pak Mada bagaimana. Kemudian yang menarik itu di buku-buku fisika ya Pak Mada ya, itu jarang disinggung tentang kontribusi dari ilmuwan Islam. Ini disayangkan. Makanya mungkin pendapat dengan dosen lain nanti ya. Kalau Pak Mada buka online course, saya akan yang pertama mengusulkan mahasiswa saya untuk join dulu. Mungkin 2 SKS saya juga ya bangga dengan Pak Mada yang sudah melakukan cobaan ya. Nah ini menurut saya Pak Mada sayang kalau hanya seputar diskusi yang diikuti 50 orang. Kalau bisa audiensnya 5.000 orang nih Pak. Oke, kita aja Pak Husin. Terima kasih, saya sangat senang dengan diskusi ini. Ya, terima kasih Pak Hendradi. Mangga Pak Mada. Oh tadi ada lalap itu dari Pak Saifuddin ya. Katanya Pak Mada kakak angkatannya. Mangga Pak Mada. Ya silakan. Ini izin saya menyampaikan, ini karya kontribusi Usman bin Yahya Mufti Betawi. Beliau adalah orang besar di hati Prof. Husin. Yang tadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Dodi. Jadi Habib Usman ini adalah seorang mufti ya, memutus urusan keagamaan. Tapi beliau bukan hanya mufti. Di masa lalu mufti itu atau ahli agama itu atau ulama itu menguasai berbagai disiplin. Ini ada 114 kitab yang ditulis oleh Habib Usman, 114 yang berhasil ditelusuri. Ya, sebagian hampir setengahnya masih ada hari ini, sebagiannya sudah hilang. Nah, ini salah satu kitab adalah Basair Al-Qiblah. Ini kitab Nafais An-Nikhla fi Wasat Al-Qiblah. Kemudian ini di dalam kitab yang lain yaitu Tahrir Aqwa Al-Adillah fi Tashil Ain Al-Qiblah. Nah, ini ada alat juga. Ini karya Rasul Qiblah Habib Usman tahun 1902. Jadi Habib Usman ini menentukan arah kiblat berdasarkan fenomena Rasul Qiblah yang terjadi setahun itu 2 kali, yaitu pada akhir Mei dan pertengahan bulan Juli. Jadi matahari pada saat itu berada di atas Ka'bah. Nah, dan sekitar termasuk di Nusantara ini bisa menentukan arah kiblat dengan bayangan matahari pada jam tertentu, yaitu sekitar 16 di 26. Hasil hitungan ini adalah hasil hitungan yang disusun oleh Habib Usman. Ya, ini kakek dari
Prof. Husin. Jadi beliau adalah pemutus agama, urusan keagamaan, tapi beliau mempunyai karya di bidang astronomi. Ini yang luar biasa. Jadi mempelajari ilmu sesuai kebutuhannya. Kebutuhan umat itu bukan hanya tentang pemutus agama, tapi tentu ada kebutuhan juga yang terkait dengan masalah sains. Nah, ini juga ada yang hidup satu zaman. Ini adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dua-duanya adalah ulama Nusantara yang mulia. Ahmad Khatib ini adalah guru dari para pendiri ormas Islam di Indonesia, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, pendiri Persis, semuanya adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia adalah imam dan khatib di Masjidil Haram, asal dari Minangkabau. Beliau imam dan khatib, tapi beliau menyusun ini yang luar biasa. Ini kitab Alam Al-Fi Ilm Al-Hisab. Kitab isinya tentang matematika, ada aljabar, ada aritmatika, ada geometri, ada kombinatorika. Luar biasa. Penyusunnya adalah ulama. Jadi di masa itu beberapa ilmuwan Islam itu ada yang memilih jalur spesialisasi. Seperti Al-Khwarizmi itu jalurnya jalur spesialisasi. Beliau tidak mau campur urusan keagamaan, tapi beliau mengambil pendapat dari ulama. Tapi ada ilmuwan juga yang sekaligus ahli atau fakih di agama, seperti kalau Nusantara yang tadi ada Habib Usman, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau di zaman abad pertengahan juga ada, yaitu ada Taqiyuddin Ibn Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi. Beliau adalah kalau sekarang mungkin ketua BUN di Indonesia. Jadi ketua risetnya Usmaniyah, yang bukan direktur dari Observatorium Usmaniyah terakhir. Beliau adalah sebelum diangkat menjadi direktur observatorium, beliau adalah qadi di Syam, di Mesir dan di Syam. Tapi beliau juga ahli robotik. Beliau bisa membuat robot. Beliau adalah penerus dari Al-Jazari. Beliau bisa membuat jam mekanik. Beliau bisa membuat mesin uap yang pertama di umat Islam sebelum James Watt, juga sudah membuat mesin steam engine, yaitu Taqiyuddin Ibn Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi. Itu beliau adalah qadi, pemutus agama, tapi beliau juga adalah ilmuwan sains dan teknik. Baik, tambahkan sedikit Pak Mada, mungkin 2 menit. Jadi yang saya kagumi itu para ilmuwan Muslim itu adalah bagaimana mereka menerapkan analisis matematik ke dalam fisika itu, Pak. Yang saya ya kebetulan saya waktu lewat di Barat tuh saya nemuin buku itu 3 tahun analisis, dan di situ disebutkan kalau misalnya umat Islam itu waktu itu tidak mengadopsi atau menerjemahkan karya-karya Yunani, mungkin kemunduran saya 500 tahun gitu. Luar biasa betapa besar peranannya, dan ya ini yang mungkin harus kita sebarkan kepada para umat Muslim, bahwa kita nggak boleh memisahkan sains dan agama. Itu salah satu kesalahan kita di situ ya. Jadi akibatnya adalah kita seringkali hanya fokus pada tadi aspek literalnya, analisis ini. Karena saya dulu lihat para ilmuwan Muslim itu juga ahli filsafat, ahli tasawuf, tapi ahli matematik juga, ahli alam juga. Jadi lengkap banget gitu. Nah ini yang sekarang kita mencari figur seperti itu yang agak susah gitu. Terima kasih, itu aja. Nah, silakan Pak Sinung Baskoro. Sudah reset. Berikutnya Pak Ahmad Sasmito. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sanjaya ini tetangga ini. Rumah saya dekat UIN, Pak. Oh. Alhamdulillah saya tetanggaan, Pak. Oh iya. Alhamdulillah ini saya bisa bergabung di acara yang luar biasa ini. Pertanyaan saya terkait dengan kemajuan ilmu Muslim yang dalam menetapkan tadi kan arah kiblat, kemudian jadwal sholat, hari-hari besar. Nah, pertanyaan saya, mengapa kalender Islam sampai saat ini belum terwujud gitu ya? Ini kita setiap Ramadan, setiap
Idul Adha itu masih ada dua versi biasanya, ada versi pemerintah dan versi organisasi Muslim gitu kan. Mohon penjelasannya Pak Manda. Iya. Ini permasalahan bangsa ya sebenarnya. Kalau kita mengenal ada teori bisa disimulasikan, kemudian ada eksperimen. Dan kalau kita mengenal ada ruqyah langsung melihat hilal, kemudian ada hisab, perhitungan sebenarnya hisab itu dari teori, kemudian dikomputasi, diiterasi, kemudian diperoleh sebuah nilai. Nah, kemudian kalau ruqyat berarti langsung melakukan observasi atau eksperimen. Kalau dalam fisika tentu nanti Profesor yang lebih bisa menjelaskan antara teori dan eksperimen itu saling mendukung. Untuk teori simulasi eksperimen itu dalam fisika itu saling mendukung. Adapun di kita kenapa tidak bisa menyatukan kalender dan seterusnya, sebenarnya bukan tidak bisa. Permasalahan adalah kita tidak mau bersatu, ketika tidak mau duduk bersama menyatukan antara eksperimen dan teori simulasi. Jadi antara eksperimen mau mengamati langsung dan yang mau lewat perhitungan saja itu tidak duduk bersama, termasuk juga menentukan kriteria yang sama. Sebenarnya kalau mau bersatu menentukan kriteria yang sama, asal eksperimen langsung atau lewat prediksi, lewat teori dan simulasi, itu akan ditemukan hal yang sama. Prediksi itu sebenarnya awal bulan itu sudah dari zamannya Al-Khwarizmi itu sudah bisa menghitung. Kapan terjadinya gerhana itu sudah bisa dihitung secara akurat oleh masa Al-Biruni. Bahkan terjadi gerhana bulan dan matahari mereka sudah bisa menghitung. Bahkan ulama kita di Nusantara juga sudah bisa menghitung, yaitu ulama terdahulu ya, ada Mansur, kakek dari Ustadz Yusuf Mansur itu mempunyai kitab Sulam An-Nayirain, itu bisa memprediksi gerhana dengan cukup akurat. Kalau sekarang mungkin terjadi pergeseran, tidak terlalu akurat, tapi itu bisa diperbaiki dengan perbaikan pada modelnya. Jadi sebenarnya adalah masalahnya bukan pada ilmu teori simulasi dan observasinya, tetapi tidak mau duduk bersama. Itu yang jadi permasalahan sampai hari ini mungkin. Ya, makasih. Mungkin saya sedikit komentari tadi ya. Jadi sebetulnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah mencontohkan teori dengan observasi ya. Artinya hisab itu teori, ru'yat itu adalah eksperimen. Cuman kita menafsirkannya itu sebagai dua hal yang terpisah. Padahal itu harusnya jadi satu motivasi untuk melakukan pemodelan, teori, dan eksperimen atau observasi. Ya, Pak Smito, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja saya sangat kaget dengan paparan hari ini. Saya terus terang ingin seterusnya bisa mengikuti dengan berita-berita seperti ini. Namun sayang dari peserta ini kok sangat sedikit. Ini harusnya jutaan orang harus mendengar ini menurut saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof ini apakah bisa menjelaskan tentang selama ini kan menjadi sesuatu yang masih debatable untuk beberapa orang. Di sini ada materi tentang Isra Mi'raj untuk menjelaskan tentang relativitas waktunya, Ustaz. Saya sangat mengerti sekali. Kebetulan saya lagi nulis-nulis itu gitu. Kalau nanti bisa dikonsultasikan akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi saya setuju ya dengan Pak Ahmad Sasmito, itu harusnya ini lebih diseminasikan lagi lebih luas ya. Jadi saya berharap juga mungkin di sini ada Pak Dekan FMIPA, IPB. Kalau Newton itu mengatakan bahwa I stand on a soldier of a giant ya. Jadi
Newton mengatakan bahwa dia berdiri di atas pundak raksasa. Nah, kalau selama ini saya hanya dugaan bahwa yang dimaksud itu adalah 500 tahun peradaban Islam, jadi kalau saya sekarang insya Allah nggak ada keraguan ya bahwa yang dimaksud oleh Newton tadi bahwa dia berdiri di atas pundak raksasa itu bukannya Galileo, bukannya Giordano Bruno, ya, tapi mungkin itu Ibnu Shatir, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, dan yang lain sebagainya. Itu adalah 500 tahun peradaban Islam. Ya mungkin jadi saya rasa di sini salah satu kesimpulan yang harus ditarik dari diskusi ini adalah bahwa mungkin merupakan kewajiban kita untuk menulis ulang sejarah. Menulis ulang sejarah bahwa di dalam kelas saya sudah ini Pak Mada. Saya nggak menyebutnya hukum Snell, ya, tapi saya menyebutnya hukum Sahel-Snell, ya, karena 600 tahun sebelum William Snell itu Ibnu Sahel sudah menggunakan menggunakan trigonometri untuk menjelaskan pembiasan. Jadi saya sekarang ke mahasiswa saya memperkenalkannya sebagai Sahel-Snell law, ya, hukum Sahel-Snell. Nah, mungkin nanti kalau kita berdiskusi banyak lagi mungkin nama-nama apa seperti tadi hukum Boyansi mungkin sudah harus direvisi lagi ya. Kalau tadi dari abad ke-12 itu sudah orang memahami bagaimana cara mengukur massa dari menggunakan kuida ya. Dan jadi hal-hal seperti begitu mungkin bisa dipelopori entah oleh FMIPA IPB, oleh siapapun juga, tapi yang pasti sejarah adalah kita yang menulis, bukan orang lain. Jadi jangan harapkan orang Barat atau yang lain menuliskan sejarah kita, ya, itu sangat tidak bijak. Ya mungkin ini karena waktu juga ya. Kami juga di FMIPA telah memulai kembali ya, untuk meningkatkan atmosfer keilmuan ya. Jadi Pak Dekan sudah mencanangkan kegiatan fokus ya. Jadi nanti jam 9 kita akan fokus ya Pak Dekan ya. Forum komunikasi dan sains. Jadi saya rasa spirit yang ada di abad pertengahan Islam itu sebetulnya sama dengan spirit yang ada di Barat sekarang, dan harusnya juga kita cangkok kembali di dunia timur ya, dunia Islam khususnya, agar seperti yang di awal tadi saya katakan, kita kembali mengalami Islamic Renaissance. Jadi kalau tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang disebut Renaissance itu sebetulnya adalah kebangkitan Eropa aja ya, bukan kebangkitan saintifik dunia. Dan juga saya tadi agak mau sedikit mengkoreksi yang tadi Pak Hendra dikatakan bahwa dunia Islam itu bukan hanya sekedar transliterasi karya-karya Yunani. Ya, karena karya Yunani itu lebih banyak ke masalah filsafat ya, masalah filsafat. Tetapi dunia Islam ini mengawinkan antara matematika dengan filsafat alam tadi. Ini hal yang sangat luar biasa. Kalau misalnya seperti Aristoteles dan yang lain sebagainya hanya ngomong aja, tetapi dalam dunia Islam itu tidak. Itu harus ada bukti, evidence, ada observasi, ada eksperimen, ada kuantifikasi matematik. Dan hal ini menurut saya harus diketahui oleh publik secara luas. Kenapa? Karena penting untuk kita duduk sejajar dengan mereka. Karena menurut saya salah satu penyakit kita ini adalah inferioritas sejarah ya. Yang mungkin kita kenalnya ya Newton, Galileo, dan yang lain sebagainya. Ya, padahal mereka juga berdiri di atas pundak dari peradaban Islam yang luar biasa, mungkin sekitar 700 tahun ya.
kalau bisa disebut ya 700 tahun, sementara Barat sekarang baru 300 tahun sebetulnya. Mungkin Pak Beri ada tanggapan? Silakan Pak Beri. Mungkin Pak dijawab pertanyaan saya yang masih belum terjawab, relativitas waktu tadi, Ustaz. Oh, Pak Ahmad Sasmito, mungkin itu jawabannya agak panjang ya. Bapak bisa lihat di channelnya DKM Al-Hurriyah, DKM Masjid Al-Hurriyah IPB. Nah, itu ada konten YouTube mengenai Isra Mi'raj, Pak. Itu lengkap. Jadi mungkin bisa, kalau boleh saya bantu ya Pak Mada ya. Ya, jadi kalau ditanya apakah Isra Mi'raj itu mungkin, dalam perspektif fisika modern sekarang sangat mungkin. Ya, baik Isra apalagi ya, maupun Mi'raj ya. Tapi kalau ditanya bagaimana mekanismenya, nah itu wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kenapa? Karena sains yang tumbuh dari bawah, ini bottom up, itu belum mampu menjawab secara utuh apa yang dimaksud, misalnya tadi apakah dimensi ekstra itu ada, ya, apakah ada jalan pintas di alam semesta, ya. Tapi paling tidak dalam fisika modern sekarang ini di surah Al-An'am mengenai Mi'raj itu Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu melihat ciptaan Tuhannya yang paling besar. Nah, jadi kalau dalam perspektif modern sekarang mungkin bisa disebut bahwa Rasulullah pernah mampir ke dekat black hole, wallahu a'lam. Ya. Nah, itu jadi kajian yang baik. Nah, Bapak bisa dapatkan di channel DKM Al-Hurriyah IPB untuk bahasan tersebut. Maka Pak Beri. Baik, terima kasih Pak Husin. Terima kasih ini Ustaz Mada ya. Kita terbuka dan makin tercerahkan seperti judul penelitian ini. Bapak dan Ibu yang sudah hadir, kita sekali lagi doakan dan terus dukung Pak Ustadz Mada Sanjaya yang sudah banyak memberikan pencerahan buat kita. FMIPA IPB sekali lagi ingin menjadi pelopor ya di dalam kajian-kajian sains yang dikaji juga oleh para ahli agama, atau sebaliknya para ahli agama yang ingin belajar sains di dalam. Difusi ini sangat penting karena selama ini tadi Ustadz Mada Sanjaya sampaikan, kebangkitan atau masa emas daripada umat Islam itu justru ketika tidak ada dikotomi antara mempelajari sains dan mempelajari ilmu agama, karena keduanya saling melengkapi dan tidak ada yang tidak ada yang saling menafikan satu sama lain. Jadi kami berharap dengan acara seperti ini dan juga tentunya Ustadz Mada Sanjaya di edisi ke-7 ini semakin menguatkan kita untuk terus beristiqomah mengadakan acara ini. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa acara ini dibuat subuh gitu ya? Ini sebetulnya adalah sistem seleksi, ya, sistem seleksi bahwa yang datang itu yang betul-betul ingin begitu. Tapi tetap saja kita menyediakan edisi-edisi dari mulai yang pertama sampai yang sekarang 7 lewat channel YouTube bagi yang berhalangan hadir ya untuk mendengar secara langsung. Jadi banyak yang minta pindah ini Pak Ustadz Mada ya, minta pindah jam 9 gitu, jam 10. Saya bilang tidak, ini tetap subuh aja, biar ada bangun pagi-pagi gitu, dengerin gitu setelah sholat subuh. Dan kita jangan merasa minder dengan jumlah yang sedikit pada saat melakukan kajian, karena kajian ini akan lestari sebetulnya ketika sudah diperdengarkan ke orang, dan orang itu akan membicarakan lagi ke orang lain, jadi turun-temurun. Dan tentu saja karena ini juga ada di channel YouTube. Jadi kalau kita selalu menganggap setiap kajian harus banyak, kita nggak akan maju-maju gitu. Kita mulai dari yang kecil. Seperti kami di FMIPA IPB ingin meninggalkan legacy yang terbaik bagi Indonesia dan umat Islam. Kita mulai dari yang kecil-kecil, istiqomah, insya Allah makin hari dengan doa dan dukungan dari umat Islam dan Bapak Ibu semua, kita akan makin memajukan pencampuran tadi antara sains dan kemajuan dari ilmu agama, terutama
agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Husin. Ya, nantikan kajian lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita cerahkan di YouTube, cerahkan FMIPA IPB, banyak sekali kajian-kajian lain yang sudah pernah kita bahas dan di masing-masing kita sudah cerahkan topik-topik yang menarik lainnya. Ya, terima kasih Pak Beri. Jadi mungkin sebagai penutup, saya menekankan kembali apa yang saya utarakan di awal tadi di 5.30 bahwa tercerahkan kali ini bukan berarti kita bernostalgia dan membangga-banggakan apa yang sudah terjadi di abad pertengahan dulu. Ya, tapi ini merupakan refleksi atas apa yang akan kita capai di masa depan. Ya, jadi semoga kalau kita lihat tadi bahwa Eropa sebetulnya mengcopy paste sistem yang ada di dunia Islam ya, dengan Baitul Hikmah, dengan filantropi dan yang lain sebagainya. Semoga di dunia Islam akan kembali hadir hal-hal seperti itu. Dan tadi pertanyaan Pak Enceng dari Cirebon, ya mudah-mudahan nanti Indonesia itu menjadi tempat berkarya para ilmuwan, karena saat ini memang kita juga sedang berbenah menuju ke keadaan yang lebih baik dalam pengembangan sains dan teknologi. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir dan terutama kepada Pak Ahmad Sanjaya atas paparannya yang luar biasa, dan saya berharap ini bukan berakhir di sini ya. Ya, jadi ada follow up-nya nanti ini, mudah-mudahan ada kerjasama antara UIN Bandung dengan IPB ya. Saya pernah dulu diundang Fakultas Sains dan Teknologi untuk bicara, mungkin itu atas inisiatifnya Pak Mada mungkin. Jadi mudah-mudahan setelah ini akan ada kolaborasi lebih lanjut. Terutama tadi saya berharap ada penulisan ulang sejarah bagi kajian sains yang ada di kampus IPB, tentunya dengan cara yang proporsional ya, yang kita adil terhadap sejarah. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita berjumpa pada tercerahkan edisi ke-8 mengenai artificial intelligence kalau nggak salah ya. Jadi kita akan membahas artificial intelligence dan kaitannya dengan inspirasi yang ada di dalam Al-Quran. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.